Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhammad Mukhtarullahil Mujtaba Mu'ti yang senantiasa kami taati, kami ta'zimi, kami cintai. Dumateng Bapak Khalifatus Siddiqiyah, Bapak Taslim Abdul Aziz selaku Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah yang senantiasa kami taati, kami ta'zimi. Dumateng Sang Maulana Muhammad Subki Azal-Sani, pimpinan Wali Talqin Thariqatus Siddiqiyah Indonesia Raya beserta Wali Talqin Thariqatus Siddiqiyah Indonesia Raya, wabil khusus yang bersama kita pada malam hari ini Bapak Eko dan Bapak Hamad Mufti yang senantiasa kami taati, kami ta'zimi. Pertama, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Imam al-Muttaqin Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhammad Mukhtarullahil Mujtaba Mu'ti, yang mana sampai detik malam ini kita masih menerima jauhar-jauhar ilmu dari beliau. Yang keempat, syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesempatan bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan Sohibul Hajah nggih menika Bapak Yoni dalam rangka memperingati 40 harinya dan sekaligus bantuan rohaniah dumateng almarhum Abah Sulaiman. Semoga almarhum semasa hidupnya segala kehilafannya diampuni oleh Allah Ta'ala, dan segala kehilafannya semasa hidup dia, segala amal baiknya semasa hidup dijadikan amal soleh dan mendapatkan tambahan rahmat yang seagung-agungnya. Diakhiri nanti dengan doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min duhi biwasilati ruhi ibadah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatukirul ainu do'as syamsi min ramadin wa yungkirul famu ta'mal
min saqam Ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti wa awsalu tahta turabi ramimun wa fil jari qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla kuburi kuburun Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat saudaraku wali talqin Thariqah Siddiqiyah Bapak Al-Khalad Muhyiddin, dan kepada seluruh warga besar Thariqah Siddiqiyah yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama, monggo kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin teman-teman Allah Ta'ala. Amin kali syukur alhamdulillahirabbil alamin teman-teman junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syukur alhamdulillahirabbil alamin teman-teman Imam Al-Muttaqin Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullahi Mujtaba Mauti Qaddasallahu sirrahu. Yang keempat, syukur alhamdulillahirabbil alamin teman-teman pimpinan wali talqin Thariqah Siddiqiyah sekaligus Ketua Opsitron Ketua Yang Maha Esa Syekh Maulana Muhammad sebagai Asal-Sani. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalu niki bulan panjenengan disuwuni doa rohani untuk mendoakan almarhum Bapak Sulaiman Pejuang Siddiqiyah. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat yang seluas-luasnya. Monggo diniati sarono ikhlas, bantuan rohani jenengan ditujukan kepada Mbah Sulaiman almarhum, dipersiapkan jasmani, rohani, perasaan, pikiran, fokus ke titik sentral yaitu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila hadratin arwahi jamilan biya mursalin alaihi wassalatu wassalam. Bila hadratin arwahi jamil ashabi wal mu'minina radhiyallahu anhum. Bila hadratin arwahi jamil awliya wal ulama wal syuhada wal muslimina wal muslimat aina kanu min masyariqil ardi ila maghribiha Biwasilan dari Qadda sallallahu sirah wa min ruhin abu rasul Syekh Maulana Biwasilan Haji Sulaiman Barakallah.
syalladzi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wastaghfir lil mu'minin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wastaghfir lil mu'minin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'du. Dumateng Mursyid Thariq Wasthiliyah Syekh Muhammad Darwin Wujudan Arafi kita berarti Ramadan Bidinan Wanita Bin Thariq Wasthiliyah saudaraku Kakanda Pak Eko Polita acara masih di sekeluarga, lalu di sekeluarga yang Bapak Ibu semua, warga setia yang dirima hadirat yang dimuliakan Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Alhamdulillah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang berkuasa, kali ini kita sakit hadir ibadah awasaran, kirim doa bantuan berkali 40 hari wafatnya Bapak Sulaiman almarhum. Semoga beliau senantiasa dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak Sulaiman ini jasanya banyak membantu di pembangunan di pusat maupun di daerah. Ini merupakan contoh bagi kita semua. Kita sebagai generasi penerus yang masih diberi kesempatan untuk berjuang, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena wafat itu tidak bisa disangka-sangka, kadang tidak tentu tempatnya, jadi bisa tiba-tiba, kadang pakai sebab, kadang tidak, kadang bisa usia sepuh, kadang masih muda. Dulu nafsin nggak ikut mau. Yang jelas semua manusia pasti meninggal dunia. Dan saat itu tiba nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur. Ia jalu la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Jika datang al-maut la yastaghfiruna sa'atan, nggak bisa minta mundur walaupun sesaat, wa la yastaghfirun, dan juga nggak bisa maju. Mama kita belum waktunya kok minta maju, ya Allah kula dhisik mawon celak kesusu mboten saged kesusu ten pundi.
Terus minta maju nggak bisa, minta mundur nggak bisa. Nanti ini Bu, dan sejarah Nabi Sulaiman. Ini kebetulan namanya sami, kali almarhum Pak Sulaiman. Saat sugengnya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau waktu mau ngimami sholat jamaah, tiba-tiba datang orang nggak dikenal, koyo akrab gitu. Nabi Sulaiman ya dia juga akrab sama orang itu, tapi umatnya nggak kenal sama orang sing gak dikenal tadi, orang aneh tadi. Tiba-tiba hanya ngomong mek salam tok, ucap salam untuk Nabi Muhammad, terus langsung pamitan, nggak ngomong apa-apa. Orang nggak dikenal tadi. Mek moro ucap salam, assalamualaikum, terus langsung pamitan. Ya umatnya Nabi Sulaiman kira, oh gak dikenal, ujuk-ujuk teko, moro yo gak jelas perlu nopo nih, langsung minta pamit. Setelah ngimami sholat berjamaah, salah satu umat ini ku tanya ke Nabi Sulaiman, ya Nabi itu tadi siapa? Itu tadi malaikat Israfil, mau nyabut nyawa di antara kalian ini yang hadir. Terus enten salah satu umat Nabi Sulaiman niku nyampaikan ke saya, masa saya kok aku mang dipendeli ya ini gua. Terus si orang sing krumangsa itu tadi terus mohon kepada Nabi Sulaiman untuk Nabi Sulaiman kan sakit merentah angin, merentah karyawan, merentah jin, minta supaya dijauhkan dari orang itu, cek gak dicabut nyawa ini. Dituruti Nabi Sulaiman ini, dituruti merentah angin, bawa dia sejauh-jauhnya. Jadi Nabi Sulaiman itu pun ngerti, tapi mek nuruti tok, menghormati. Akhirnya dibawa angin sejauh-jauhnya, sampai orang itu mana boleh gak ketemu, karena wedi cek gak dicabut nyawa. Sampai di suatu tempat jauh ratusan kilometer, wis tenang. Ternyata pas kate mudun tidurno, lho petuk maneh. Wis di sini gua malaikat Israil. Akhirnya takdirnya ya memang di saat itu, di hari itu, di tempat itu, bukan saat mau sholat jamaah tadi gitu. Dihindari, justru dia menyesuaikan tempatnya, dia lari itu justru menyesuaikan. Jadi itu nggak bisa kita ini menghindari tempatnya, waktunya, nggak bisa. Tinggal kita persiapannya, persiapannya. Karena warga Sidikiyah paling tidak nyicil kamilah sing dereng ada kan wonten nggih. Nggih kan mosok persiapane nyicil panci kan wonten nggih. Kamilah yang belum punya bisa kan. Itu bagian dari syafaat ya, dari sang guru kepada kita. Jadi mempersiapkan diri. Nabi Sulaiman cerita lain, Nabi Sulaiman di Quran ini disebutkan sebelum dianggap jadi raja, dia itu dikasih 3 pilihan, milih ilmu, apa milih kerajaan, apa milih kekayaan. Sebelum jadi raja, fakta ilmu maka kemudian Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena milih ilmu be Allah Ta'ala dikekno kabeh telu-telune. Ini disebutkan dalam Quran.
Di Quran juga disebutkan saat Nabi Sulaiman itu menerima anugerah kerajaan, beliau pertama yang beliau ungkapkan ialah penerimaan. Ada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Apa? Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi saat pertama menerima anugerah, langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman menerima dulu. Allah menyerahkan nikmat rahmat, Nabi Sulaiman menerima. Jadi ada penyerahan, ada penerimaan, baru dipergunakan. Gak langsung oleh nikmat langsung dipakai, dikurusan, belum ijab kabul, belum ijab kabul, belum sah. Itu yang tepat, seperti yang dicontohkan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi itu suatu hasanah, bukan hanya sekedar dongeng, cerita di Quran, tapi bagi kita semua perilaku para nabi itu contoh yang baik. Bukan hanya sekedar buat sejarah atau dongeng, tapi untuk dicontoh. Sehingga kita pun mengikuti contoh Nabi Sulaiman itu, kita kalau mendapat anugerah apapun, rahmat apapun, atau rezeki apapun, sebelum dipakai serah terima dulu. Allah ngasih rahmat, assalamualaikum ya Allah, diserahkan ke manusia. Rahmat, nikmat, anugerah diserahkan ke manusia. Sebelum kita pakai, kita terima dulu. Alhamdulillah, iki rahmat dari Allah. Baru dipakai, dikai nyicil, bang, dikai belanja untuk dapur, dikai bayar sekolah. Tapi diterima dulu, dicek sah gitu. Ada prosesi ijab kabul dulu. Kalau langsung dipakai ini berarti kita belum sah. Itu hak kita, sudah kita pakai. Itulah yang dicontohkan Nabi Sulaiman. Aisyah ini diterima dulu aja ijab kabul, penyerahan dari Allah ke manusia. Nah, kita bagaimana kita terima dulu, alhamdulillah. Nah, baru itu sah kita pergunakan. Dan itulah nanti yang menjadikan barokah segala halnya. Jika langsung dipakai lagi, seperti langsung dipakai nggak ada serah terima dulu, seperti kita menggunakan sesuatu yang belum menjadi hak kita. Inna atau kal kausar itu penyerahan. Aku berikan nikmat yang banyak kepada manusia. Kemudian diterima oleh manusia dengan apa? Fasoli, dengan soli, menghubungkan diri, sambung, sholat. Nah, jadi ada serah terima. Idealnya mau kan ini kita mau bahas ideal. Contoh Nabi Sulaiman. Jadi semua cerita para nabi dalam Quran, apakah Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Musa, semuanya itu contoh untuk kita, bukan sekedar itu.
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Abah Sulaiman ini juga banyak jasa perjuangannya pada kita semua. Malam ini kita berdoa bersama, kita niati ibadah, melaksanakan perintah Allah. Karena memang saling mendoakan itu diperintah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka beruang itu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir, dan mintakanlah ampun lidzambika, untuk dosa-dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakan ampun untuk dosanya saudara mukmin laki dan mukmin perempuan. Jadi diperintah kita saling mendoakan, itu diperintah. Apa yang kita lakukan, kita mendoakan seseorang, mendoakan orang tua, mendoakan saudara seiman, semua kebaikannya di samping juga bermanfaat untuk yang kita doakan, tapi juga bermanfaat untuk yang berdoa. Jadi dua arah. Jadi nggak hanya searah, hanya bermanfaat untuk yang kita tuju, kita doakan, tapi juga bermanfaat bagi yang mendoakan. Ibarat cermin pasti ada pantulan gitu ya. Jadi saling menerima manfaat. Itulah istimewanya, saling mendoakan. Jadi kita jangan punya anggapan nek ndongakno si A kok manfaatnya hanya kepada si A. Enggak, kita juga dua arah. Dan itu diperintah oleh Allah. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Diperintah saling mendoakan. Nah, kita yang masih hidup di dunia, semua juga pasti akan menghadapi mati, semuanya. Tinggal kita mempersiapkan diri. Seperti tadi waktu doa kausaran, pasti ada kita membaca alayya nahya setelah la ilaha illallah, alayya nahya wa alayya namutu wa alayya nub'ats. Itu doa. Alayya di atas la ilaha illallah, nahya kami hidup. Wa alayya namutu, dan di atas la ilaha illallah kami mati. Wa alayya nub'ats, dan di atas la ilaha kami dibangkitkan kembali. Insya Allah, insya Allah atas kehendak Allah, itu dan seterusnya. Jadi itu doa. Kita berdoa dalam kausaran, minta hidup kita di atas la ilaha illallah, alayya nahya, mati kita di atas namutu wa alayya. Kita nanti dibangkitkan lagi di akhirat di atas la ilaha wa alayya. La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah adalah bekal untuk kita untuk menjalani kehidupan di dunia sampai di akhirat. La ilaha illallah inilah yang akan menerangi hidup kita sejak di dunia sampai nanti di akhirat, terus gitu. Menerangi, madangi, menerangi perjalanan hidup kita supaya tidak gelap. Gelap niku maksudnya gelap hati, maksudnya sumpah, gelisah. Niku gelap niku, sumpah, gelisah, mersulo, gerundel, niku saktim niku.
sak tim niku nggih sak bloke niku nggih sak kanca-kancane niku grup gelap-gelap niku sak kru niku nek ati niku padang niku nggih bunga tentrem sejuk bahagia niku padang hati ini padang selalu bahagia berjuang ya dijalani dengan bahagia tidak terpaksa dinikmati ono program perjuangan ngeten dijalani dinikmati niku jenenge padang bahagia mboten kok maksudnya bahagia itu nang dindi guyu dhewe peringisan dhewe mboten ya tentol nggih nang dindi peringisan nggih begitu mboten bahagia niku ten ati nggih kadang gawe peringisan kadang mboten ngoten lho iku sampe coba ngoten bahagia la ilaha illallah enten hadis ngeling enten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah pasti masuk surga. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ya di ujung hidupnya pas sakaratul maut itu la ilaha illallah dakhalal jannah pasti masuk surga. Niki hadis sahih muttafaq alaih seluruh perawi hadis sepakat ini benar hadis. La ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya la ilaha illallah ini yang perlu jadi pegangan kita, pedoman hidup kita, pelita hidup kita yang akan bermanfaat di dunia sampai di akhirat supaya enggak terombang-ambing ini dalam ombak kehidupan dunia. Cuma umpama nih umpama enten seseorang sholatnya tekun amal keimanan kemanusiaan itu saya banyak wonge yo ikhlas yo tawadhu yo baik ya hubungan kepada Allah pada sesama manusia tekun ibadah ya, gemar menolong orang ya. Wong istilahnya wong apik lah ya. Tapi ngomong kit lahir niku bisu gak iso ngomong sehingga pas sakaratul kan malah gak iso ngucap la ilaha illallah. Lah niki pripun? Wonge wapi, yo bojoku wapi, wonge yo ikhlas. Yo gak takabur, yo sabar, yo syukur gitu. Yo bantu orang. Salat yo rutin nggih. Beto ki awake dhewe salat kan kadang rutin kadang anu. Tapi gak iso ngomong. Karena kecilik lahir niku bisu sejak lahir. Dan ini pripun mlebu swarga apa mlebu neraka. Wonge apik. Nah, ini. Padahal dia nggak bisa ngucap la ilaha, nggak iso lesane ngomong.
Bukan kehendak dia, memang sejak lahir ditakdirkan Allah gak bisa ngomong, bisu. Nah ini pripun ngomong tenan. Kan ini jadi pertanyaan. Hadis tadi menyebutkan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Gak iso ngomong. Atau ngenten nggih, enten ten Quran niku nggih, Quran surat As-Saffat diterangkan. Fir'aun waktu tenggelam di Laut Merah nggih. Nguber Nabi Musa sak kaume, nguber Fir'aun sak pasukane. Nggih. Laut Merah sing asale kebuka pas Fir'aun nduk tengah laut ketutup. Kalau nih Fir'aun kalau di tengah lautan tenggelam, jadi di saat itu sakaratul maut kalau belum terus muncul di permukaan mengucap la ilaha kalau lebih muncul la ilaha ini Quran Fir'aun pas kape mati ini ngomong la ilaha terus Quran padahal sepanjang hidup dia itu maksiat tok isine ngaku pangeran pas sakaratul maut kelelep di tengah laut merah dia kelelep muncul la ilaha kelelep la ditapuk mek malaikat cangkemmu nek basa Surabaya iki cangkem-cangkem cangkemmu cocokmu dia ucap la ilaha ditolak gak ono gunane ucapan la ilaha. Nah ini PR mau jadi angen-angen kita. Apa maksudnya hadis niku mau man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sapa wonge sing akhir kalami la ilaha illallah mlebu swarga. Nek wong disugih lahir amale api, atine api, disugih lahir sehingga pas sakaratul maut gak iso la ilaha illallah. Lah niku pripun? Padahal bukan kesalahan dia nggak bisa ngomong sejak lahir wis memang takdir itu. Mosok muspro kabeh di amale tadi. Atau contoh tadi itu dicangkem-cangkem niku wae. Lambemu. Atau contoh lagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjelang wafat apa yang diucap beliau ittaqullah bis shalah ittaqullah bis shalah 3 kali bukan la ilaha illallah. Sampai baca sejarah manapun kitab sejarah itu akhir ucap beliau ittaqullah bis shalah. Tapi hadis itu tadi benar man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Niku 100% benar hadisnya. 1000% benar. Sesuai Quran hadis. Sekarang siapa yang akhir kalamnya la ilaha dakhalal jannah masuk surga. Itu bener hadisnya. Nah tinggal metuk niki wau lho mbek kisah-kisah niku wau pripun ketemune niku pripun. Nah niki yang perlu kita cermati. Kita ngenangen, kita cermati ya. Karena ini hal yang penting, ini la ilaha illallah itu hal yang pokok gitu dalam kehidupan kita dunia akhirat. Ya. Jangan sampai kita salah memahami.
Rasulullah ngoten akhir kalami ittaqullah bis shalah. Pesen soal sholat, bukan mengucap la ilaha. Jam 10 ini menghormati lingkungan ini tidak bisa dari-dari. Terus intinya ini makanya dilanjut nek ketemu maling di soal niku mau. Nggih ketemu maling. Oh nggih Sabtu nggih nggih dilanjut. Iki nek bengi-bengi lingkungan nggih. Supaya nampak kita nggak salah memahami apa sebenarnya yang dimaksud dari hadis tadi. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala ana wong saleh wong apik tiba-tiba sambar petir. Tiba-tiba gak ono waktu sekian detik untuk ngucap niku lha pripun. Nah ini perlu kita supaya enggak nanti supaya kita enggak salah dalam apa sih dimaksud la ilaha illallah dalam hadis tadi. Ya yang penting kita mau mempersiapkan diri kan pun enggak ada ilmu nista la ilaha illallah tinggal diamalkan diistiqomai la ilaha illallah itu ditiadakan nafi niku meniadakan isbat menetapkan la ilaha tidak ada ya kau ono ini kau ono ini kau illallah bukan meniadakan Tuhan lainnya Allah bukan. Jadi la ilaha tidak ada Tuhan itu maksudnya bukan meniadakan Tuhan lainnya Allah. Tidak. Karena memang tidak ada Tuhan lainnya Allah itu tidak ada sejak dulu sampai sok kiamat. Sejak dunia awal ono diciptakan sampai dunia niki bubar kokut okay. Tuhan lainnya Allah itu tidak ada. Nah tidak ada adalah apa ditiadakan. Berarti kita nganggap ada terus kita tiada. Itu salah. Nah kita meniadakan Tuhan lainnya Allah nafi ini sing kita tiadakan itu Tuhan selain Allah. Ya, berarti kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Terus kita tiadakan. Itu tidak boleh. Karena tidak ada. Contoh untuk papan tulis, ono gambar mobil, ngomong untuk papan tulis untuk sekolah TK ono gambar mobil, papan. Karena ono gambari kemudian dinafi ditiadakan dihapus. Karena ono gambari. Kalau ono gambari kan gak dihapus. Anane dihapus dinafi ditiadakan karena ono gambari mobil tadi. Nah kalau nafi meniadakan itu yang dimaksud meniadakan Tuhan selain berarti kita nganggap ada Tuhan selain Allah kemudian kita hapus itu nggak boleh walaupun setelahnya diisbat illallah hanya Allah tetap nggak boleh karena nggak ada Tuhan lainnya Allah dia sampai susuk Tuhan selain Allah nggak perlu ditiadakan mau nggak ada. Nah, berarti ono maksud lain. Nafi meniadakan itu apa? Ada maksud. Maksudnya apa? Mengenai. Pun dari. Terus
Sasar ini Pak. Tangan-tangan Konsentrasi. Ini salah berdedek nih, ini salah berdedek nih. Ya, yang jelas monggo kita dalam berzikir itu tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga kita rasakan nikmatnya. Ya, karena kita diperintah menjalani tasawuf itu sampai ketemu manisnya iman gitu. Manis kan terosok, sampai ketemu manisnya iman, nggak sekedar nguber formalitas, nguber jumlah, yang penting menggugurkan kewajiban. Bagaimana kita merasakan nikmatnya zikir ismuta, zikir Nabi Isbat gitu ya. Allah itu nggak sekedar di lisan, tapi kita rasakan dekatnya gitu loh ya. Kita rasakan dalam hati dekatnya itu. Semakin dekat. Wadhkur bakal fi nafsika dan zikirlah kamu kepada Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, fi nafsika, di dalam diri, tadarruan, dengan menunduk, wa khifatan, nekuk pilatenya kalau ini, wa dunal jahro, dan nggak dibaca jelas banter gitu. Ini perintah dalam. Tapi fi nafsika, waktu bakal fi nafsika, di dalam diri. Jadi kita rasakan di dalam diri, dirasakan bahagia, dekatnya tadi, maha dekat, semakin dekat. Jadi di Quran ada informasinya. Di Quran itu memberi informasi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surat Qaf. Atau ayat lain, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun, dekat. Atau ayat lain, wa'lamu anna ma yahulu bainal mar'i wa qalbi. Intinya Quran menginformasikan Allah itu maha dekat. Tapi ini kan informasi. Nah, informasi ini perlu kita buktikan sendiri. Apa benar Allah maha dekat? Pembuktiannya dengan, ya bisa kita membuktikan dengan panca indera, didelok kuping, kok didelok kuping. Didelok meripat, gak iso dirungokno kuping, gak iso karena bukan fisik, bukan materi gitu ya. Nah, dibuktikan dengan perasaan, zaukun dalam hati, zaukun perasaan dibuktikan, dirasakan di dalam diri, fi nafsika, maha dekatnya tadi. Ini semoga kita semua senantiasa mendapat pertolongan Allah. Amin. Agar kita tetap di dalam ajaran sidik, ajaran lain-lain. Ini mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya acara silaturahmi pada malam hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah 3 kali dan wasbi 1 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.